semuanya, welcome back to Awita Life Channel. Aku Yunita dan di video kali ini aku mau sharing mengenai review cooker hood Modena yang tipe RX9632. Dan reviewnya ini bakal detail banget, yang pastinya dimulai dari spesifikasi, kemudian harganya berapa, dan juga kualitas produknya secara overall. Tapi sebelum kita menuju inti topik dari video kali ini, jangan lupa subscribe dan turn on notification YouTube channel Awita Life supaya kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video yang terbaru, oke? Nah, sebelum kita bahas detail mengenai review produknya, aku pengen jelasin dulu cooker hood itu apa sih? Jadi cooker hood itu adalah alat penghisap asap panas pada saat kita lagi masak di dapur. Nah, kenapa cooker hood ini penting? Karena kalau kita masak ya, apalagi orang Indonesia kan suka menggoreng tuh. Jadi kalau minyaknya itu tidak dihisap asapnya, nanti bakal mercik ke seluruh area dapur. Bahkan kalau kita goreng ikan, itu bisa sampai lantainya tuh kayak minyak, semua bakal licin banget kan. Nah, cooker hood ini tujuannya untuk mengurangi yang percikan-percikan itu melebar ke seluruh area dapur atau area rumah. Nah, berdasarkan cara kerjanya, cooker hood itu ada dua tipe. Yang pertama itu cooker hood ekstraksi, yaitu pembuangan keluar. Jadi cooker hoodnya itu bekerja dengan cara menghisap asap panasnya itu, lalu dibuang melalui cerobong, terus asapnya dibuang keluar. Nah, yang kedua itu adalah resirkulasi. Jadi asap panasnya itu disedot sama cooker hood, kemudian diolah gitu, kemudian dibuang lagi ke dalam rumah, tapi udaranya itu udah jauh lebih bersih. Cooker hood yang Modena tipe RX9632 ini adalah cooker hood yang tipe resirkulasi. Jadi paling gampangnya itu kalian bisa lihat ya, modelnya ini tidak ada cerobong atasnya gitu loh. Jadi kalau misalnya model cooker hood yang kayak gini, ini udah jelas pasti resirkulasi. Artinya asap dari kompor itu diangkat ke atas gitu kan, dihisap sama cooker hood, terus diolah di dalam cooker hoodnya, kemudian dibuang lagi dari sini ke dalam rumah gitu. Jadi tidak dibuang keluar rumah, tapi kembali lagi ke dalam rumah asapnya, dengan catatan asap yang keluar dari cooker hood ini udah jauh lebih bersih gitu. Nah, untuk spesifikasi detailnya, cooker hood tipe RX9632 ini adalah yang tipe slim hood ya. Kemudian dia materialnya dari stainless steel dan juga dia mempunyai dua motor, motor kiri dan motor kanan. Kemudian dia juga dilengkapi dengan dua lampu LED, ini yang sedang aku nyalain, yang lampu kiri dan juga lampu kanan. Dan lampu ini pastinya sangat membantu kita pada saat masak ya, apalagi kalau di malam hari. Itu nanti langsung kelihatan banget ya, tempat masaknya di area kompor itu tuh jelas banget. Sangat-sangat membantu deh. Jadi kalau misalnya ada lampu pastinya jauh-jauh lebih baik. Dan pada saat aku membeli cooker hood ini adalah cooker hood model resirkulasi dari Modena yang terbaru ya. Pada saat aku membeli ini di tahun 2020. Bedanya apa sih dengan yang lain? Bedanya itu di touchscreen-nya. Jadi yang terbaru ini dia udah model touchscreen ya, udah nggak manual pencet, ada cetekannya gitu, tapi ini sudah touchscreen. Jadi touchscreen-nya itu bisa untuk on off, kemudian speednya, dan juga lampunya gitu. Nah, untuk speednya ini tuh ada 3 level. Jadi ada level paling pertama, level kedua, dan level ketiga. Nah, biasanya 3 level ini yang akan menentukan daya hisap. Kalau yang level 1 biasanya daya hisap yang paling rendah. Kalau misalnya level 2, kemudian ke level 3 pastinya makin tinggi ya speed untuk dia menghisap asapnya. Nah, speed untuk menghisap asapnya ini pastinya dibarengi dengan tingkat kebisingan dari cooker hoodnya itu sendiri. Dan dari aku pribadi, aku cukup concern mengenai tingkat kebisingan cooker hood ini, karena kalau misalnya aku masak, kadang-kadang aku juga ada sambil video, makanya aku sangat perhatikan tingkat kebisingannya pada saat aku membeli cooker hood waktu itu. Kemudian untuk filternya, dia menggunakan kaset aluminium filter plus carbon filter juga. Dan carbon filternya ini nggak bisa dicuci ya, jadi kalau udah selesai masa pakai itu harus diganti. Nah, berapa lama sih untuk digantinya itu tergantung pemakaian kita. Kalau kita lebih sering masak, ya pastinya lebih cepat ya kita harus ganti. Dan dari Modenanya sendiri, dia menyarankan setiap 4 bulan sekali kita ganti carbon filternya supaya
cooker hoodnya bisa bekerja maksimal terus setiap hari. Kemudian yang untuk bagian dayanya, ini kan ada 2 motor, artinya untuk daya itu ada 2 kali 80 watt untuk kedua motor itu. Dan untuk lampu LED-nya ini kecil aja, dengan ada 2 lampu LED itu dayanya cuma 2 kali 1,5 watt. Kemudian hal berikutnya yang perlu kalian perhatikan dalam membeli cooker hood itu adalah dimensinya. Jadi dimensinya ini kalian harus ukur sejak awal sebelum kalian membangun dapur kesayangan kalian. Karena kalau misalnya cooker hood ini kan biasanya temenannya itu sama kitchen set ya. Jadi pada saat kita membuat kitchen set, biasanya orang kitchen set bakal nanya, itu cooker hoodnya itu ukurannya berapa, supaya dia bisa pasin dengan ukuran kitchen setnya. Nah, kalau untuk yang cooker hood tipe RX9632 ini, ukuran dimensinya adalah 895 kali 480 kali 135 mm. Dan biasanya ukurannya harus kita infokan sejak awal ke orang kitchen setnya. Jadi biar nggak salah pada saat membuat lemari atas, dan juga semua ukurannya itu bisa pas gitu. Cooker hood ini dimensinya juga biasanya dimatchingkan dengan kompornya ya. Jadi kalau kompornya ukuran sekian, nanti dari orang tokonya bakal saranin sebaiknya cooker hoodnya yang ukuran sekian. Tapi kalau dari aku sendiri sarannya sebaiknya cooker hood kalian itu ukurannya lebih besar dari kompor ya, supaya kalau kita masak itu semuanya bisa terfilter lah asap udara panas yang dihasilkan dari kompor. Berikutnya untuk harga, ini harganya itu adalah 3.325.000. Pada saat aku beli lagi ada diskon, dan waktu itu harganya jadi 2.850.000. Kalau dibandingkan dengan cooker hood Modena yang tipe lainnya, memang ini paling mahal karena ini tuh yang model terbaru. Kemudian model terbaru ini ada 2 size, dan ini yang lebih besarnya, makanya ini yang memang paling mahal, yaitu di angka 3.325, terus di diskon jadi 2.850. Dan dari aku pribadi sih, kalau produknya bagus, aku sih oke-oke aja, karena kita bakal pakai ini kan bertahun-tahun ya. Jadi menurut aku sekalian beli yang bagus. Dan secara penggunaan ini tuh gampang banget ya. Ini simple sekali menggunakannya. Jadi di sini tuh ada beberapa tombol, yaitu tombol on off. Jadi kalau mau hidupin daya hisapnya, itu kita tinggal pencet tombol on. Kemudian dia akan mulai nih dengan speed yang nomor 1. Kalau speed nomor 1 ini daya hisapnya pastinya paling rendah dengan tingkat kebisingan yang paling rendah juga ya. Kemudian kalau kita mau naikkan daya hisapnya, tinggal pencet tanda plus, itu jadi nomor 2 gitu. Dan nomor 2 artinya daya hisapnya makin kencang pastinya, kemudian semakin bising juga. Dan yang paling tinggi adalah nomor 3. Seperti ini. Ini hisapnya itu benar-benar makin kencang ke atas. Biasanya aku pakai nomor 3 ini kalau misalnya aku goreng ikan. Kalau goreng ikan itu kan bakal merciknya sampai kemana-mana, kayak dapur aku tuh semua lantainya bisa berminyak banget kalau dulu ya. Kalau sekarang udah sangat-sangat reduce sekali dengan menggunakan cooker hood ini. Dan pastinya kalau udah level 3 ini berisik banget. Berisik banget, akan cukup mengganggu kalau kita lagi ngobrol di rumah ya. Nah, kalau mau kecilin tinggal pencet yang minus. Tuh, dia kembali turun ke angka 2. Atau pencet lagi, minus sekali lagi jadi angka 1. Nah, kalau misalnya yang tombol lampu ini adalah untuk on off kan lampunya. Dan kalau misalnya kita pun nggak hidupin cooker hoodnya, kita masih bisa kok hidupin lampunya. Jadi lampunya ini tidak harus nyala cooker hood baru bisa nyala lampunya, tapi bisa kita on off kan sesuai dengan keinginan kita. Dan meskipun lagi nggak masak, biasanya aku tetap hidupin sih lampunya ini, karena kadang kalau di area meja dapur ini aku suka kayak beres-beresin bahan makanan atau apa, juga sangat-sangat membantu aku sih untuk menerangi area dapur. Kemudian untuk membersihkan filternya ini juga gampang sekali loh. Kita tinggal lepasin dari cooker hoodnya, dan ini tuh dibersihkan setiap 2 minggu sekali ya, disarankan. Jadi caranya itu kita tinggal lepasin, kemudian kita siapkan air sabun di dalam baskom, terus kita rendam selama 1 jam. Nanti kalau udah 1 jam, kita tinggal sikat pakai sikat yang halus. Kalau aku biasanya pakai sikat gigi, karena sikat gigi biasanya bulunya itu halus. Maksudnya kita aja bisa pakai untuk gigi kita gitu kan. Nah, makanya kalau untuk alat-alat
di dapur yang perlu sikat, biasanya aku gunakan sikat gigi. Nah, setelah kita sikat dengan sikat gigi, kita tinggal cuci sampai bersih, terus kita keringkan sampai benar-benar kering ya, sebelum nanti kita pasang lagi ke cooker hoodnya. Dan biasanya kalau lagi aku cuci filternya ini, ya sekitar-sekitarnya juga sekalian dibersihin. Nah, ini yang aku bilang tadi ya, karbonnya ini tidak boleh dicuci ya, filter karbonnya ini. Tapi kalau memang sudah habis masa pakainya, ini diganti. Dan disarankan gantinya itu 4 bulan sekali. Kalau misalnya kalian jarang masak, bisa jadi lebih lama baru kita ganti juga boleh. Tujuannya supaya fungsi filternya ini bisa terus bekerja maksimal gitu. Jadi kalau udah selesai, kita tinggal pasang, terus kita gunakan lagi seperti biasa. Nah, secara overall, aku puas banget sih sama cooker hood Moderna yang tipe RX9632 ini. Dari awal aku pakai tidak ada masalah sama sekali. Kemudian juga desainnya bagus, elegan, dan fungsinya itu secara overall sangat bermanfaat buat aku ketika aku melakukan berbagai aktivitas di dapur. So, buat kalian semua yang mau beli cooker hood ini, aku rekomen banget. Kalian bisa langsung aja kontak ke Moderna. Kalau misalnya ada di kota kalian, kalian bisa langsung datengin tokonya. Dan jangan lupa ya, setiap kali kita membeli produk elektronik seperti ini, pastinya datang dengan garansi ya. Dan kartu garansinya itu harus disimpan, nota invoice-nya itu juga harus disimpan, supaya kalau nanti mana tahu pas kita kebetulan ada sedikit bermasalah, kita bisa ajukan garansinya gitu. Oke? So, itu aja yang pengen aku sharing dari review aku kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat kalian semua. Dan kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan seputar cooker hood ini, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti bakal aku lihat, kalau bisa aku bantu pasti aku jawab. Oke? Thank you banget udah nonton video ini, dan jangan lupa videonya di like, terus di share juga ke teman-teman atau saudara kalian yang mungkin membutuhkan video ini. Dan juga yang paling penting, jangan lupa subscribe YouTube channel Awita Life supaya aku bisa terus memberikan video-video yang bermanfaat lainnya buat kalian semua. Oke? Thank you banget udah nonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!